Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya Yohanes dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team, agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Warga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan usia, yaitu Warrior Kids dan Kingdom Generation sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Haters, ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8:30 pagi bertempat di gereja. Mari kita bangkitkan semangat muda gereja JKI Keluarga Kerajaan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dan juga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Dan kebahagiaan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara senantiasa. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti dan menerima berkat di Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semua sehat? Tolong lambaikan tangannya. Ya, amin ya. Semua semangat ya, lambaikan tangannya bersama-sama. Kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus. Kami mengundang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa dan memulai ibadah kita dengan ucapan syukur yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat rahmat yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi kami hari ini. Kami berdiri hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Izinkan kami Tuhan pagi hari ini menyenangkan hatimu melalui setiap pujian penyembahan, bahkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau jamah akan setiap hati kami. Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami hari ini, ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang mengalir menaungi tempat ini. Bahkan saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini atau ada yang mengalami sakit, apapun yang mereka alami, pergumulkan, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci,
giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi angkat hatimu, angkat tanganmu semua. Oh, giranglah. Haleluya semua. Oh, giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, bersyukur katakan Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Coba kasih senyum dong, kanan kirinya buka sebentar. Kasih senyum kanan kirinya. Tutup lagi ya. Tanpamu aku tidak bisa apa-apa. Asik. Hari ini siapa yang rindu mendengar suara papi bernyanyi? Semuanya tepuk tangan dong. Ya. Kita rindu Bapak Gembala kita akan bernyanyi buat Tuhan. Kita akan mendengarkan. Papi yang tarik nadanya yang seperti ini aja. Maaf dadakan ya papi ya. Oh, betapa indahnya bersama. Suara papi lebih cetar membahana ya. Kita dengarkan ya. Semua diam dulu ya. Monggo papi. Betapa indahnya bersama. Tarik mas. Semua jempolnya di atas. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah, oh betapa indahnya bersama. Jempolnya di atas semua say. Oh
saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala harum, yang kecabut dan coba nyatu, seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesana kami mintakan Tuhan, agar berkat dengan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Bau rapat di kepala harum, yang bercarut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami mintakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Yeay. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa untuk gereja anak. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk gereja anak pada pagi hari ini, sehingga apapun yang mereka dengarkan pagi ini dapat memberkati setiap mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang mereka terima pada pagi hari ini, pujian bahkan firman yang mereka dengarkan Tuhan, biarlah itu merema di dalam kehidupan mereka, sehingga di masa kecil mereka Tuhan, mereka menanamkan nilai-nilai karakter dalam Kristus Tuhan, sehingga Tuhan kelak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap kakak-kakak yang ada, sehingga apapun yang disampaikan oleh mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap perkataan demi perkataan berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak pada pagi hari ini siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ubah hatiku jadi seperti-Mu,
Lagu ini lagu baru gereja kita yang diciptakan oleh Pak Pijo sendiri. Tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan yang meriah ya. Lagu ini simple, padat, cukup jelas menurut saya. Dan mudah nadanya untuk diingat ya. Kita akan mengangkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita senangkan Tuhan dengan mengangkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita percaya gereja kita akan melahirkan lagu-lagu terbaru. Amin. Jadi berkat buat segala bangsa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita akan mulai belajar lagu ini. Yuk. Ubah hatiku jadi sepertimu, yang memiliki kasih sejati. Ubah hidupku jadi bejana, biar dipenuhi kuasa firman-Mu. Sungguh ku rindu mengasihi, melayani, dengan sepenuh hati, seperti-Mu Yesus. Sungguh ku rindu mengasihi, melayani, dengan sepenuh hati, seperti-Mu Yesus. Sungguh ku rindu mengasihi, melayani, dengan sepenuh hati, seperti-Mu Yesus. Dengan sepenuh hati, seperti-Mu Yesus. Dengan sepenuh hati, seperti-Mu Yesus. Ini kerinduan hati kami Bapa, agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya setiap pribadi lapar haus akan firman Tuhan yang menjadi makanan bagi rohani kami, supaya kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami mengalami percepatan ilahi. Karena itu berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar firman yang diberitakan pagi hari ini akan benar-benar mengubah dan memulihkan kehidupan kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, silahkan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Halo, shalom. Ya, pagi ini sebenarnya Kak Priska yang harus sampaikan firman. Saya nanti sore, tapi karena Etna sakit sejak kemarin dan masuk rumah sakit, sehingga saya harus gantikan pagi dan sore nanti. Lalu juga Mama Moi sakit lambung 2 malam. Sejak kemarin, semalam tidak kurang bisa tidur dan pagi ini masih gelegean ya, asam lambungnya naik. Tapi Tuhan tolong sehingga
pagi ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan belajar firman Tuhan Divine Direction atau tuntunan ilahi untuk minggu ini. Sebab tahun ini kita punya tema Divine Acceleration, percepatan ilahi. Saya sudah sampaikan di minggu pertama tentang percepatan ilahi, di mana kecepatan yang di luar kesanggupan manusia. Ya, di Indonesia sedang ada kereta cepat dan itu bisa 350 km per jam. Jadi kalau Surabaya atau Banyuwangi, Jakarta mungkin hanya 3,5 jam saja nyampe. Ada supersonik pesawat yang kecepatannya lebih daripada pesawat yang lain. Dan manusia mencoba untuk menciptakan hal-hal yang lebih cepat, ya, masakan yang instan. Tapi percepatan ilahi ada bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda dan saya, tetapi berkaitan dengan apa yang Anda dan saya alami. Nah, sekarang kita akan belajar Divine Direction atau tuntunan ilahi, ada di dalam Mazmur pasal yang tolong suara masih agak ngungu-ngungu. Mazmur 16 ayat 11. Kita baca bersama karena ayatnya tulisannya gede-gede. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yang percaya katakan amin. Tuntunan ilahi. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Jadi ada banyak orang yang terus-menerus berkata, tunjukkanlah jalan kebenaran itu kepada kami. Ya, kami seringkali kalau pas ada hari tertentu, lalu lewat rumah ibadah yang begitu penuh orang, saya berdoa, Tuhan tunjukkan sebagai jalan kehidupan, jalan kebenaran. Engkau sebagai jalan yang selama ini dicari-cari oleh banyak orang. Dan mari kita akan lihat apa saja yang Anda dan saya harus kenali dalam perjalanan hidup, dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Karena ada banyak orang yang tahu Tuhan tapi tidak mengenal pribadinya. Kalau Bapak Ibu tahu papi, pasti tahu tanggal lahirnya, tahu kesukaan makanannya, ya, kenal hobinya dan sebagainya. Itu kenal. Tapi kalau sekedar tahu nama saja mungkin. Oh, papi dari desa mana, ya, itu tahu. Tapi kalau kenal itu sampai hal-hal yang paling agak pribadi istilahnya. Itu kenal dan itu pasti Mama Moi. Jauh lebih kenal siapa saya. Ya, kalau saya marah, kalau saya ngambek, kalau saya lapar seperti apa, kalau telat makan seperti apa, Mami paling tahu. Karena dia kenal saya. Saya juga kenal Mami, ya, kenal Mama Moi. Itu namanya kenal, beda dengan tahu, ya. Mari kita akan lihat dalam Mazmur tadi 16 ayat yang ke-11a. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Itu mengenal Tuhan atau sama dengan mengalami Tuhan. Mengenal Tuhan atau mengalami Tuhan. Tuhanmu bernama Yesus Kristus. Dia lahir ke dalam dunia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, hidup 33 tahun dan setelah itu mati di salib. Bangkit pada hari ketiga dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kenal, itu tahu, itu benar-benar mengerti siapa Tuhanmu. Makanya Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan.
Ada banyak orang yang tidak punya harapan. Bagaimana mungkin saya bersuka cita dalam pengharapan? Orang saya nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan sana. Hari ini saja mengalami berbagai masalah dan kesulitan. Apa yang saya harapkan dalam hidup saya? Paulus berkata bersukacitalah dalam pengharapan, itu artinya karena kita kenal kepada siapa Anda dan saya percaya. Katakan amin. Kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bergembiralah karena Tuhan, sebab Ia akan memenuhi segala keinginan hatimu. Seringkali Anda dengar, bukan keinginan tapi kebutuhan, bukan keinginan tapi keperluan. Yes. Tapi kalau engkau sudah pada level kehidupanmu menjadi orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, menjadi orang yang dewasa, nanti keinginanmu sama dengan keinginan Tuhan. Makanya bergembiralah karena Tuhan. Kok sampean seneng atine nopo to? Karena Tuhan. Lah nopo Tuhanmu? Karena Tuhanku hidup, karena Tuhanku ada, Tuhanku nyata. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengadakan mujizat. Dia bisa mengadakan percepatan ilahi. Anggur yang dibuat oleh Yesus bahan bakunya air tawar. Itu kalau yang membuat anggur seenak yang Yesus buat itu butuh waktu 30 tahun. Pilih buah anggur yang ranum, yang bagus, lalu diperas, diendapkan, dibiarkan sampai 30 tahun baru akan menikmati anggur yang terenak. Tapi Yesus hanya mungkin kira-kira 30 menit saja. Makanya kenali Dia, kenal Tuhan. Anda tidak akan menjadi terus-menerus dalam ketakutan. Kenali Tuhan supaya waktu Anda dan saya menghadapi berbagai tantangan, Anda tidak menjadi khawatir dan panik. Mari kita akan lihat Ayub. Bagaimana kehidupan Ayub. Dia menjadi orang yang kaya, 7.000 kambing dombanya, 3.000 untanya, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, 10 anaknya, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dan dia menjadi orang terkaya di kotanya. Tapi satu kali Tuhan izinkan. Dia ngalami pencobaan dari iblis. Sebab dia berkata, apa yang kutakutkan, itu yang mendatanginya, itu apa yang kucemaskan, itu yang terjadi dalam hidup. Ayub sebagai orang kaya pasti khawatir dan cemas. Gimana kalau satu kali nanti saya bangkrut? Gimana jika semua yang ada padaku diambil, diizinkan oleh Tuhan? Dan itu menjadi celah. Padahal Tuhan ngomong sama iblis, dari mana kamu iblis? Jalan-jalan keliling dunia, lihat hambaku Ayub yang benar, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis ngomong iya saja. Awong Ayub, apa yang dia kerjakan kau selalu buat dia berhasil. Apa yang dia punya engkau terus tambahkan, bahkan kau buat pagar keliling. Buat keluarga dan apa yang dia miliki. Ya benar saja, ya taat padamu. Coba kalau semua itu diambil daripadanya, pasti ia akan menyangkal engkau. Dan berkata, itu ada dalam tanganmu. Silahkan. Dombanya yang 7.000 itu tiba-tiba disambar petir habis total. Dijarah untanya yang 3.000. Pasang lembu, 500 pasang lembu. 500 keledai betina, semua habis. Bahkan hari yang sama 10 anaknya semua mati, tertimpa rumah karena terjadi bencana alam. Sudah semua habis. Ayub tidak berbuat dosa karena dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi besoknya Ayub kena barah. Barah itu seperti bisul di seluruh tubuhnya dari batok kepalanya sampai ujung kaki. Itu
Itu kanker kulit yang ganas. Saking gatalnya Ayub kadang mengambil beling untuk menggaruk tangan tubuhnya. Beling itu untuk kayu saja yang kasar badi halus. Kukunya pada lepas, gusinya menonjol. Dia menjadi sangat kurus, baunya sangat amis. Makanya istrinya yang dulu kalau panggil beb, sayang. Sekarang bilang, Yob, apakah engkau akan tetap hidup saleh? Kutuki Tuhan, mati saja kamu. Ayub berkata, kamu seperti perempuan gila. Apa kita mau terima yang baik saja? Yang tidak baik kita tidak mau. Itu peribahasa orang Betawi, ada uang abang disayang. Tak ada uang abang ditendang. Hati-hati para istri. Pada saat suamimu sedang terpuruk, membutuhkan motivasi dan dukungan dari Anda sebagai seorang penolong. Istri itu penolong, bukan perongrong. Istri itu tunduk, bukan nanduk. Kalau ada seorang pria yang tidak taat pada firman, maka ia akan bertobat melihat kelakuan dan kesalehan istrinya itu. Istri Ayub melihat suaminya bangkrut, dia malah suruh ngutuki Allah dan mati saja Ayub. Jelas? Tapi Ayub mengayub, apakah kita mau terima? Yang baik saja, sedang yang buruk tidak baik, tidak mau. Dan ternyata ini jadi pengalaman buat hidup Ayub, supaya Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang percaya katakan amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, katakan amin. Sekalipun di mata Anda dan saya nampaknya seperti gagal. Itu hanya delay, penundaan saja. Sebenarnya dia sedang bawa kita dalam puncak kejayaan. Tidak ada rencana yang gagal. Lalu kemudian firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, perhatikan, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub dulu cerita tentang Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, tapi masih apa kata orang? Dia belum punya pengenalan secara pribadi. Makanya Ayub diizinkan semua yang ada padanya habis, bahkan kesehatannya. Dia nyaris saja murtad karena sudah habis. Lalu masih kena penyakit, kanker ganas, kanker kulit yang mengerikan. Ya, terus next. Firman-Mu dengarkanlah, maka aku akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Ini Tuhan berkata kepada Ayub. Lalu hanya dari kata orang saja. Yuk kita baca ayat ini, ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Katakan amin. Pengalaman pribadi, kenal Tuhan. Dulu hanya orang bersaksi kepadamu, tapi Anda tidak boleh lagi bergantung imanmu pada orang lain. Harus punya pengalaman pribadi, kenal sama Tuhan. Ayub berkata, dulu aku menceritakan tentang engkau Tuhan, tapi apa kata orang? Kini mataku melihat sendiri bahwa engkau ada, bahwa engkau nyata, bahwa engkau adil, bahwa engkau berkuasa, engkau ajaib, engkau dahsyat. Itu Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Mencabut semua perkataan yang sia-sia. Kalau Anda sudah berkata yang jahat terhadap Tuhan, Tuhan mana? Janjinya mana? Aku sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah beribadah, saya sudah lakukan apapun. Mana Tuhan? Hati-hati.
harus sabut perkataan itu dan mohon ampun kepada Tuhan. Supaya perkataan itu tidak berlaku untuk Anda. Sebab setiap perkataan yang sia-sia akan dituntut daripadamu. Setan itu tiap hari bawa catatan dan nuntut di hadapan Tuhan. Apa yang Anda katakan dengan sia-sia. Makanya dicabut, minta ampun. Kalau sadar, wah Tuhan ampuni saya sudah menggerutu, saya sudah enggak percaya pada Tuhan, saya sudah mulai katakan apa itu Tuhan, enggak Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Nah Bapak Ibu tahu, Ayub akhirnya dipulihkan hidupnya. Dombanya yang 7.000 itu menjadi 14.000, 2 kali lipat. Untanya yang 3.000 jadi 6.000. Pasang lembu yang 500 jadi 1.000 pasang lembu. Yang keledai betina cuma 500 jadi 1.000 keledai betina. Bahkan Ayub pas hidup 140 tahun lagi, dia sampai menyaksikan 4 keturunannya, anak, cucu, buyut, canggah. Kenapa? Setelah Ayub mengenal pribadi Tuhan, hidupnya mengalami minimal 2 kali lipat berkat yang dia terima. Katakan amin. Tahun ini harus Anda minimal 2 kali lipat, 7 kali lipat. Bahkan bisa seperti Ishak 100 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Tapi harus kenal Tuhan secara pribadi. Jangan apa kata orang. Ya, harus kenal pribadi yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Terus Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu pasti percaya kepadamu. Yang percaya, yang mengenal nama Tuhan itu pasti percaya. Pasti yakin. Paulus berkata, kepada siapa aku percaya? Yesus Tuhan adalah raja di atas segala raja. Orang yang mengenal nama Tuhan pasti percaya kepadanya. Mazmur 91 ayat 14. Lihat nih sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kanya besar itu mengenal nama Tuhan. Kalau orang yang mengenal nama Tuhan itu hatinya melekat kepada Tuhan, bukan sekedar dekat. Daud itu orang yang melekat, makanya langkahnya Daud seirama dengan langkah Tuhan. Detak jantungnya Daud sama dengan detak jantungnya Tuhan. Nih, orang yang melekat kepadanya, Tuhan akan meluputkan. Bahkan akan membentengi. Dan sebab ia mengenal namaku. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi, memagari, melindungi Anda. Saya setiap kali pergi sekarang doanya begini, Tuhan setiap tempat yang akan aku datangi, aku lewati, Engkau sudah mengirim pasukan malaikat untuk berjaga semuanya. Sehingga tidak ada sesuatu yang akan mengancam, apalagi mencelakakan kami. Tuhan membentengi dari semua keadaan yang menakutkan. Membentengi dari semua penyakit, membentengi dari semua kerugian, membentengi dari semua ancaman yang membuat Anda bangkrut. Tapi harus mengenal nama Tuhan. Ayat 15, bila ia berseru, bila kita yang mengenal Tuhan itu berseru, berdoa, mencari, mengetok pintu baginya, akan dibukakan, berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan akan segera menjawab. Tuhan akan dengan cepat, secepat kilat
menjawab, mendengar dan menjawab. Ada apa anakku? Apa yang kau butuhkan? Apa yang kau perlu? Apa yang aku pengen kau lakukan? Supaya kamu dapat lewat dari semua keadaan ini. Bahasa Jawanya gagean. Tuhan cekat-cekat, cepat dan tanpa ditunda. Kalau Anda mengenal nama Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Kesesakan seperti apa ini? Kesesakan itu macam-macam. Kesesakan itu dalam keadaan dan situasi yang membuat Anda tidak mengalami bebas. Bisa ada keluarga yang sakit, bisa ada dalam kesulitan ekonomi, bisa ada dalam pekerjaan yang terus-menerus sedang mengalami berbagai persoalan. Ada saja. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Makanya dalam Roma 12 ayat 12 katakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Tidak boleh menggerutu. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Itu artinya bahwa pencobaan yang Anda dan saya alami itu sudah diukur oleh Tuhan. Oh, kekuatan anakku ini segini. Tidak boleh lebih. Dan bahkan firman Tuhan berkata, ia setia dan ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi. Ini jaminan Tuhan. Makanya dia menyertai kita dalam kesesakan supaya apa? Kita tidak terus menjadi sesak. Kita tidak menjadi terus dalam keadaan penderitaan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kemudian juga aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Meluputkan dari berbagai kehidupan yang sangat mengerikan bagi banyak orang. Anda dan saya akan diluputkan. Bahkan kemudian Tuhan memuliakan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan yang memuliakan, ini pasti original. Ini pasti yang terbaik. Kalau manusia memuliakan, kadang karena ada maksud yang kurang baik. Tapi kalau Tuhan yang memuliakan hidup Anda dan saya. Ya. Ada banyak orang kayak gitu kok hidupnya. Kok ya dihormati ya, kok ya dipercaya jemaat ya. Joko Dwi itu siapa sih? Kalau Tuhan yang memuliakan, tidak ada orang yang bisa mencegah. Meskipun sebagian orang nyinyir. Lalu ayat 16, dengan panjang umur, lihat nih. Diberikan panjang umur. Akan ku kenyangkan dia, sudah umur panjang, dia puas dalam hidupnya, kenyang. Dia akan diberikan sejahtera dalam hidupnya. Bukan sekedar panjang umur, loro-lororan, tidak meninggal-meninggal, kasihan yang ngopeni. Makanya kalau doa untuk ulang tahun panjang umur, tapi juga diberikan sehat dan sejahtera. Katakan amin. Panjang umur, wis loro-loronan, pasti sing ngopeni suwe-suwe, kok ora mati-mati yo. Bener enggak? Tapi sehat. Saya sih pengen panjang umur, sehat. Tapi saya enggak mau panjang umur, kemudian saya enggak bisa apa-apa. Apa-apa jalan digotong kemana-mana, mau makan harus disuapin, wah saya enggak mau begitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku enggak mau kayak gitu, kalau kalau seperti itu sebaiknya jangan panjang umur. Ya 75, 85 sudah selesai. Tapi kalau Tuhan mau kasih lebih panjang umur, aku harus sehat. Enggak boleh lumpuh, enggak boleh buta, enggak boleh pikun. Hari Minggu lalu malam saya layat ke Klaten, salah satu jemaat saya dulu meninggal, istrinya. Suaminya itu sudah lupa. Karena stroke dan kemudian berapa kali stroke dan dia lupa. Saya pegang tangannya, namanya Kohwi. Ini Pak Joko nih. Siapa ya?
Padahal dulu jemaat saya sejak saya awal di Klaten. Anak-anaknya sudah punya anak semua, ada cucu 6 kalau nggak salah. Dia sehat, tapi sudah lupa dengan semua orang. Mami baru pelayanan di Purworejo, ada seorang gembala sidang ya begitu. Sakit stroke sampai yang ke berapa 4 kali mungkin. Dan sekarang lupa sama sekali, sama istrinya pun lupa. Ini siapa ini? Anaknya juga lupa. Tanya sudah berapa lama Pak pelayanan di sini? Ya baru berapa tahun saya, mungkin 4 tahun atau 3 tahun, padahal sudah 10 tahun lebih. Ya, makanya dekat Tuhan, mengenal Tuhan, melekat pada Tuhan. Diberikan panjang umur, kenyang, bahagia, sejahtera. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, pemeliharaan, selamat fi dunia wal akhirat. Dunia dan nanti di sorga Anda dan saya akan selamat. Katakan amin. Itu jaminannya kalau engkau mengenal Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-11b, Mazmur 16 ayat 11b, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan ada suka berlimpah-limpah. Ini membangkitkan semangat baru untuk membaca Alkitab secara beruntut atau berurutan, bersukacita membaca Alkitab. Ya, seringkali untuk pendeta orang bawa renungan, ya dengar firman hari Minggu saja. Tahun ini kita akan ada tuntunan bagaimana Bapak Ibu bisa baca Alkitab secara berurutan. Kenapa sih Papi kok harus berurutan? Supaya Anda tahu sejarah daripada dunia ini. Supaya Anda mengerti jalan ceritanya. Guru sekolah minggu, mentor gereja anak harus baca Alkitab secara berurutan. Supaya waktu cerita tentang Sakyus yang mana panjat pohon ara, tidak keliru bahwa Lazarus yang panjat pohon ara. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus ke Yeriko, ada seorang yang bernama Lazarus naik pohon ara. Ada anak sekolah minggu yang pernah dengar. Oh maaf Kak, kayaknya bukan Lazarus ya. Dia ingat. Tapi dia tidak mau mengakui, malu dong sama anak. Oh tenang deh, tenang. Ceritanya belum selesai. Waktu Tuhan Yesus lihat Lazarus naik pohon ara, Tuhan Yesus ngomong sama Lazarus, Lazarus turun. Yang naik pohon ara adalah Sakyus, bukan Lazarus. Karena apa? Baca Alkitab tidak berurutan. Orang tetangga sana kalau ngomong Yunus dimakan ikan selama 40 tahun. Yang sudah jadi ee-nya ikan. Betul enggak? Cuman berapa? 3 hari. Kenapa 40 hari? Raja Salomo bisa memindahkan istana Bilqis. Ratu Seba dari selatan. Mana ada? Enggak ada. Salomo bisa bicara dengan cicak. Salomo itu hanya memberikan, cicak engkau ada di mana-mana, di istana pun ada cicak. Bukan berarti dia bisa ngomong sama binatang. Karena mereka enggak membaca firman kita secara berurutan. Belajarlah kepada semut. Itu dia sebagai perumpamaan, bukan dia bicara dengan semut. Ngawur. Ya. Jadi kalau dengar ada orang khotbah kayak begitu tuh ngawur. Itu tetangga orang sana itu. 1 Timotius 3 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kalau Bapak Ibu ingin membangun saudaramu, ingin membangun dirimu, baca firman Tuhan. Kalau engkau ingin bersaksi dan terus menguatkan orang lain, engkau ingin mengajar orang lain, baca firman Tuhan. Karena firman itu isinya perkataan Tuhan. Walaupun ada cerita-cerita yang lain, tetapi kebanyakan firman adalah perkataan firman Allah yang ditulis. Firman yang jadi logos
itu firman yang tertulis, waktu Anda baca, kemudian nanti akan jadi rema kembali, revelation, pewahyuan. Makanya harus dibaca secara berurutan. Contoh nih, Bapak Ibu mulai Januari ini, baca mulai dari Kejadian. 1 pasal saja kalau masih belajar. 1 pasal Kejadian, urut ya. Kemudian baca juga Amsal 1 pasal. Ini tanggal berapa hari ini? 15. Pasal 15. Mazmur 1 pasal. Perjanjian baru 1 pasal. 4 pasal saja tiap hari. Saya tiap hari bisa 15 sampai 20 pasal. Saya sudah khatam Injil ini sudah beratus-ratus kali, bukan lagi puluhan. Saya tiap hari. Sekarang karena saya kesulitan baca, saya dengar dari firman, dari HP saya. Dengar kalau saya doa. Jarang saya doanya sama. Karena diperkaya dari perkataan firman. Doa makan saja. Tanpa Anda sadari pasti sama doa makan. Tapi waktu kamu dan saya baca firman secara berurutan. Jadi saya yang berurutan, saya sekarang sudah jadi 2 tawarikh. Itu saya bisa 5 pasal sampai 6 pasal, 7 pasal. Baru kemudian Amsal 1 pasal, Mazmur bisa 5, 6, 10 pasal. Baru perjanjian baru. Sekarang perjanjian baru saya sudah sampai 2 Korintus lagi. Nanti Wahyu balik lagi Matius. Terus. Sehingga aku bisa cerita, aku bisa hafal beberapa ayat. Ya. Apa berkatnya kalau Anda dan saya baca firman Tuhan secara berurutan? Yang pertama adalah berkat informasi tentang Tuhan, manusia dan alam semesta. Kalau Anda baca firman secara berurutan akan ada berkat informasi yang jelas. Kapan ini dunia diciptakan? Pada hari keberapa manusia diciptakan? Apa saja yang ada di dunia ini? Ada orang-orang yang berhasil dari hidupnya yang nol putul, yang tidak punya apa-apa, berjuang, dan akhirnya hidupnya berhasil sampai pada akhir kehidupannya. Ada orang yang dipanggil, dipilih Tuhan, dan kemudian hidupnya berhasil, tapi memberontak Tuhan, dan matinya mati konyol. Ada orang yang hidupnya terpuruk, sangat hidupnya sederhana, dipanggil Tuhan, menjadi seorang raja, pernah jatuh, hancur-hancuran, tapi dia bangkit, dan akhirnya menjadi raja, dan mengakhiri hidupnya dengan kemenangan yang luar biasa. Ditulis semua. Orang yang dimutilasi pertama kali ada di Alkitab. Dipotong-potong. Ada seorang gundik yang diperkosa oleh sukunya Benyamin. Sama suami yang kemudian potong-potong. Jadi 12 bagian dan kirim ke suku. 12 suku. Ini loh tindakan saudara kita. Memperkosa gundik saya. Sampai mati. Diperkosa rame-rame. Potong. Ada. Mau belajar apa saja Bapak Ibu ada. Makanya baca supaya tahu. Ya. Ada semua. Orang begundal, kepala geng, kepala preman, jadi pahlawan. Yepta namanya. Itu dulu kepala geng itu Gali. Gali itu singkatan gabungan anak-anak liar. Baru tahu kan? Gali, gabungan anak-anak liar. Gondes. Ada banyak cerita. Lalu yang kedua akan ada berkat impartasi. Hal-hal yang ditulis yang pernah terjadi di Alkitab itu akan mewujud nyata dalam hidupmu waktu Anda baca firman itu.
Waktu engkau mengalami kehidupan yang sulit dalam perekonomian, punya makanan tinggal sedikit. Ada seorang janda yang punya segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli. Buat roti untuk Elia dan buat dirinya dan anaknya. Selama 3 tahun setengah tidak akan ada gandum. Dia dipelihara Tuhan secara ajaib. 5 ketul roti dan 2 ikan. 5 tambah 2, 7 itu matematika kita. Tapi kalau 5 ketul roti dan 2 ikan di tangan Tuhan, 5.000 orang lebih, bahkan bisa 10 sampai 15.000 orang makan dengan kenyang, sisa 12 keranjang. Ada 4.000 laki-laki yang dalam keadaan kelaparan, ada 7 ketul roti dan beberapa ikan. Waktu mereka menikmati makanan, mujizat Tuhan, sisa daripada 7 bak. Lihat, itu Tuhan. Itu Tuhan yang kita percayai. Ya, makanya kalau ada hal-hal yang Anda baca, nanti impartasi terjadi kenyataan. Ada orang yang mengalami sakit berpuluh-puluh tahun. Ibu Ijen percaya. Ibu Ijen sudah mulai bisa jalan kan? Nanti akan jauh lebih, jalannya lebih lancar lagi. Katakan amin. Baca Alkitab Ibu. Ada orang yang 38 tahun usianya. Dari lahir sampai 38 tahun, sampai 40. Lumpuh, akhirnya bisa jalan. Bartimeus itu buta sejak kecil, bisa lihat, matanya sudah hilang itu biji matanya. Tapi sembuhkan Tuhan sampai biji matanya muncul. Baca, supaya hal-hal yang ajaib terjadi, impartasi dalam hidupmu. Bahkan ada juga berkat inspirasi, revelation, pewahyuan, rema. Anda membutuhkan inspirasi. Anda yang jualan, Anda yang dagang, Anda yang buat makanan. Itu butuh inovasi. Inovasi tiada henti. Sumbernya siapa? Dari firman Tuhan. Roh Kudus, hikmat ilahi. Dulu nek wong duneke dasar utek telo gitu. Jengkel kan? Singkong tuh dulu nggak ada harganya, sekilo Rp1.000. Sekarang sampean beli singkong D9, sak kotak kayak. Selawe-we ra entuk. Sekarang makanan terkenal loh. Orang Jakarta, orang luar pulau, pada datang ke sini. Karena apa? Ada inovasi. Idenya sama sih? Sebenarnya getuk-ketek idenya. Bener enggak? Getuk-ketek tadinya. Getuk-getuk enggak mau inovasi. Getuk-getuk enggak dapat inspirasi, hanya pokoknya buat getuk aja. Dulu kalau kita pesan inden. Mas saya mau beli, berapa? Saya mau beli 6, jangan gitu dong. Beli jangan banyak-banyak, yang lain juga beli. Loh orang tuku kok malah diseneni, saking larisnya saudara. Ya harusnya enggak begitu, Pak. Ini semua pengen, sementara persediaannya enggak terlalu banyak. 4 gimana Pak, gitu kan lebih enak. Saya diseneni kok. Akhirnya saya mutung ora tuku getuk-ketek. Serah ketek-ketekan aku gitu. Itu idenya dari situ loh. Tapi Anda lihat, setelah mereka punya inspirasi dari apa yang ada yang rasa keju, ada yang rasa coklat, ya kan? Dan akhirnya jadi luar biasa. Anda lihat itu. Itu yang luar biasa yang Anda. Kemudian juga kenapa restoran yang dulu begitu luar biasa, begitu laris, tiba-tiba ada restoran yang baru, kafe yang baru, dia mulai sepi. Karena tidak ada inspirasi, gak ada inovasi. Dulu donat itu, wah makanan yang bulat, yang bolong tengah itu. Iya kan? Tapi sekarang Mbak Jiko kalah itu yang kecil-kecil. Dia rasanya macam-macam. HP Nokia dulu top keren. Tapi dia tidak mau berkembang. Sekarang kalah sama Samsung, Apple, dan yang lain. HP dari Cina. Karena inovasi. Ini dari mana inspirasinya? Dari firman Tuhan. Kemudian terus berkat yang keempat adalah motivasi. Kalau baca firman ada berkat motivasi, Anda dan saya akan dimotivasi. Kamu pasti bisa.
Kalau Tuhan beserta dengan kita, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang percaya katakan amin. Jelas. Ya, kalau Tuhan bersamamu, kita tidak ada yang dapat melawan kita kok. Itu firman Tuhan. Itu memotivasi. Ya kan? Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini firman Tuhan ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan kamu akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Jelas. Itu motivasi. Siapa Anda dan saya dulu. Saya bukan siapa-siapa. I am nobody. Aku bukan apa-apa. Tapi karena firman Tuhan berfirman kepada saya untuk saya sekolah Alkitab, percaya pada Dia menjadi hambanya, sekarang menjadi orang seperti hari ini. Hidup saya yang dulu termarginalkan, hidup saya dulu dihina, hidup saya dulu tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tapi waktu firman berkata, rancanganku bukan kecelakaan anakku. Tapi rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Memberi hari depan yang penuh harapan. Sekarang aku jadi pengubah sejarah. Dulu aku jadi korban sejarah. Saya dulu fatherless, tidak punya figur ayah. Sekarang saya menjadi ayah bagi Anda semua. Bagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagi anak-anakku rohani di berbagai kota di negeri kita ini. Siapa saya? Kalau bukan firman yang memotivasi saya, kamu bisa Joko. Kamu pasti bisa karena Tuhan tolong kamu. Saya. Berkat yang kelima adalah instruksi. Berilah, maka kamu akan diberi. Dengan takaran yang baik, yang digoncangkan, yang dipadatkan. Bahkan sampai melimpah ruah ke dalam ribaanmu. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Sebab kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa tidak akan mengampuni. Itu instruksi, itu perintah. Ya. Jadi ini yang harus Anda dan saya alami. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan, diwahyukan, direvelasikan, yang diremakan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Makanya firman Tuhan waktu dibaca akan ngajari Anda bagaimana cara berdoa. Kenapa Anda harus baca Mazmur selain baca yang berurutan dari Kejadian? Karena Mazmur ngajari bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kitab Mazmur mengajari bagaimana cara Anda dan saya memuji nama Tuhan. Karena kitab Mazmur mengajari bagaimana kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Kenapa harus baca Amsal? Karena di Amsal itu banyak hikmat Tuhan yang ditulis oleh Raja Salomo. Raja yang paling berhikmat di seluruh dunia sebelum dan sesudah dia. Tidak ada raja seperti dia. Kenapa harus baca Perjanjian Baru? Supaya Anda tahu ceritanya bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia. Mati disalib, bangkit dan naik ke surga. Dan sekarang dia berada bersama dengan Bapa. Supaya tahu. Ya, mengajar. Kemudian untuk menyatakan kesalahan. Seringkali, wah menurut orang banyak ini benar. Kenapa masih salah? Ini benar. Menurut orang kampung, menurut fatwa ini benar. Firman kalau bilang salah, Firman bilang tetap salah. Segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa iman, itu berdosa di hadapan Tuhan. Ada firman-Nya. Kalau Anda melakukan segala sesuatu tanpa percaya pada Tuhan, itu berdosa. Makanya kalau firman Tuhan berkata salah-salah. Ya, kemudian untuk memperbaiki kelakuan. Supaya Anda dan saya ada cermin, ada kaca yang untuk melihat seperti apa sih yang benar, seperti apa sih supaya aku berkata yang benar, yang bisa membuat orang lain menjadi tidak tersinggung. Kelakuan saya seperti apa supaya hidup saya jadi berkat, firman akan nuntun Anda. Bahkan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan Anda. Yang terakhir, yang ketiga,
Mazmur 16 ayat 11c, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi saat teduh. Kalau tadi mengenal Tuhan, baca firman-Nya, karena kalau ada orang berkata begini, Pak gimana sih supaya saya itu bisa tahu, oh itu suara Tuhan, itu suara setan, itu suara manusia. Itu gimana? Baca firman. Karena ini perkataan Tuhan. Latihan yang paling gampang, simpel, sederhana, baca firman. Nanti Anda akan mulai bisa dengar. Bergaul karib dengan Tuhan. Ada seorang suami yang istrinya telepon, lupa bahwa itu istrimu karena pakai nomor yang lain. Pasti enggak. Karena apa? Sudah hafal suaranya. Dengar firman, baca firman. Ya. Lalu kemudian bangun hubungan yang dekat dengan dia. Nanti Anda akan tahu, oh ini Tuhan yang bicara. Wah ini setan ini. Anda bilang, kalau suara Tuhan itu menggelegar. Hei anakku, jangan engkau melakukan seperti itu. Wah ini Tuhan. Ayo lakukan saja, ini yang baik. Wah ini setan pasti ini. Enggak ada begitunya. Bukan intonasinya. Tapi Anda akan hafal, oh ini suara Tuhan, ini suara setan, ini suaraku sendiri. Waktu Anda baca firman dengan baik. Dan kita sekarang akan katakan membangun hubungan saat teduh. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Iya, I-nya besar itu Yesus. Bangun dan pergi keluar. Iya Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Terjemahan bahasa Indonesia sehari ini keesokan harinya waktu masih subuh. Subuh itu antara jam 3, jam 4, jam 5. Itu subuh. Kalau Anda dan saya mau berhubungan pribadi dengan Tuhan, itu isu umun-umun. Pagi benar, itu Anda akan bersaat teduh. Privasi pribadi. Di dalam kitab Ayub dikatakan, siapa kami gerangan manusia di hadapan, sehingga engkau selalu menjumpai setiap pagi. Tuhan itu suka pribadi menjumpai kita tiap pagi. Makanya kalau dengar adzan pagi hari, as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Orang Kristen berkata lebih baik tidur daripada berdoa. Enggak berdosa kok, betul enggak? Enggak berdosa kan? Kalau mereka kan wajib. Tapi kalau Bapak Ibu mau saat teduh hubungan pribadi dengan Tuhan. Yesus saja yang Tuhan pagi-pagi bangun pagi. Ini bukan sekali dilakukan tiap pagi. Sebelum melakukan pekerjaan, sebelum pelayanan Yesus berdoa sendiri. Ya, saat pagi hari masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah loh. Anda tidak usah harus ke Bukit Cinta berdoa di sana, nggak usah. Keluar aja. Jangan di tempat tidur, kamar tiduran Pak, saya bilang, iya. Nanti kemudian tiba-tiba akan mimpi, mengembangkan mimpi dan penglihatan. Lalu ngiler, gambarnya Pulau Kalimantan. Harus turun dari tempat tidur, cari tempat yang lain, duduk. Kalian gak harus wudhu seperti saudara-saudara muslim kok. Cemplongkan aja jari 2, cuman digini-ginikan di mata gak apa-apa. Berdoa. Ya, teduh. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di sana. Itu Tuhan Yesus yang harus Anda dan saya ikuti. Wong dia Tuhan saja lakukan itu, apalagi kita. Sebelum Anda ketemu yang lain, harus ketemu Tuhan dulu. Yang setuju katakan amin. Ya, ketemu Tuhan dulu pribadi dan pasti akan. Hanya dekat Allah saja, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan hanya dekat Allah saja. Aku tenang dan kita percaya Tuhan memberkati semua firman yang sudah saya sampaikan pagi hari ini. Anda mengerti
Dan Anda menangkap ini, hanya dekat Allah. Tahu enggak lagu itu? Kita cari notnya. Oke, coba, oke. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah saja, amin. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati kita, hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Haleluya, hanya dekat padamu.
Mari taruh kedua tangan di dada masing-masing. Kami berdoa Bapak, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hati kami melekat kepadamu. Sehingga kesukaan kami adalah baca firman. Karena itu makanan rohani bagi kami. Supaya kami bertumbuh sehat, berakar kuat, bahkan berbuah lebat. Dan kami semua juga Tuhan memiliki saat teduh hubungan pribadi yang akrab dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dan semua kami sudah diberkati dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan persembahan kita masing-masing. Dan kami juga menyambut jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Adakah di antara kita? Boleh mengangkat tangannya, ada yang berulang tahun? Boleh tepuk tangan dong buat Bapak yang di depan. Pak berdiri Pak. Ya. Sekali lagi tepuk tangan dong. Kita percaya berkat ilahi mengalir ya Pak ya. Terima kasih, silakan duduk kembali Pak. Terus ada tambahan pengumuman, yang pertama adalah donor darah Minggu tanggal 22 Februari 2023. Setelah ibadah raya 1 akan ada donor darah di gereja kita. Terus yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan. Setelah ibadah raya yang pertama juga. Terus yang ketiga adalah dana pemasukan. Pelunasan mixer telah berkumpul sebanyak 44.108.000 rupiah. Boleh kasih tepuk tangan ya, kita akan percaya akan lunas ya, amin. Kami menyambut yang pertama kali hadir di gereja kita kepada Ibu Yohana dengan hormat berdiri. Ibu Yohana, Bapak Boas. Oh ya terima kasih. Bapak Boas, Bapak Agus, Ibu Agus, Saudara Matthew, Saudara Herman dan Saudari Rosa. Boleh berdiri sekali lagi? Adakah? Sekali lagi kami menyambut yang pertama kali hadir, kami panggil ya sekali lagi namanya ya. Ibu Yohana berdiri, dengan hormat berdiri Ibu. Bapak Boas, Bapak Agus, Ibu Agus, Saudari Matthew, Saudara Herman dan Saudari Rosa boleh berdiri. Ada? Oh ada di sebelah sana, kasih tepuk tangan. Terima kasih buat kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti setelah ibadah ketemu dengan tim welcome kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya hari ini saya harus ambil alih semua karena Mami baru sakit, kemudian Kak Priska, Kak Edu, lalu ada beberapa hamba Tuhan juga yang tidak bisa hadir. Terima kasih buat ibadah Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah setia hadir. Lalu di sini ada persembahan sulung yang belum persembahan sulung untuk minggu kedua yang kemarin. Ini ada amplop, Anda nanti bisa ambil. Ini ada kertas pokok doa yang Anda bisa ambil, kalau satu kurang bisa ambil dua, ditulis apa yang menjadi kerinduan tahun ini untuk Bapak Ibu berdoa ya. Saya ada 8 pokok doa yang saya sampaikan kepada Tuhan dan hampir semuanya untuk jemaat, untuk kita semua ya. Lalu Anda bisa ngambil nanti setelah pulang dari ibadah kita yang ada. Kemudian kita akan juga persembahan yang nanti memasukkan ke dalam kotak persembahan bisa setelah Anda pulang. Anda bisa pakai mesin EDC, pakai kartu, ataupun juga Anda bisa transfer. Mari kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini yang berulang tahun, memberkati bahkan semua apa yang mereka lakukan, rindukan dalam kehidupannya. Pak Yusafat salah satunya berulang tahun. Berkati dengan panjang umur, sehat, bahagia dan sejahtera.
akan menjadi pribadi yang dapat meraih segala cita-cita dalam kehidupannya. Bahkan juga yang berulang tahun pernikahan, berkati rumah tangga mereka dipulihkan harmonis dan mengalami berkat yang berlimpah. Waktu mereka bersatu, suami istri, maka yang lahir adalah anak-anak keturunan ilahi. Waktu mereka suami istri duduk rukun bersama, pengurapan akan turun, bahkan berkat kehidupan diperintahkan datang kepada keluargamu. Bahkan kalau engkau sepakat berdua meminta apapun juga, maka permohonanmu akan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari angkat persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, menabur benih yang unggul di tanah yang subur. Sehingga semua apa yang kami tabur pada tahun ini juga kami akan menuai berlipat kali ganda. Kami bersama dengan seluruh jemaat GKI keluarga kerajaan, bahkan para tamu dan saudara-saudara kami, siapapun yang ambil bagian dan menabur benih di gereja ini, mereka akan menuai dengan luar biasa. Karena itu kami percaya kami juga akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan akan berjanji untuk membuka tingkap langit, membuka pintu bendungan, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bahkan juga Tuhan menghardik belalang pengelip, belalang pindahan, belalang pelompat, bahkan belalang pelahap. Sehingga semua taburan kami akan mengalami panen, pulang dengan bersorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Kami bersyukur dan memberkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan berkati sepanjang minggu ini apa yang Anda akan lakukan dan aktivitas yang akan Anda kerjakan. Mari angkat kedua tangan dan kita percaya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyatakan kehadiran-Mu di tengah kami. Engkau menjadi tuan rumah kami dan rumah ini menjadi tempat keintiman Tuhan dengan kami. Karenanya sebentar kami akan pulang, seluruh berkat yang sudah Tuhan curahkan kami akan bawa dan juga menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara, bagi orang lain lewat kehidupan kami. Karena Engkau tunjuk kami menjadi agen perubahan, distributornya Tuhan yang membagikan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih, kami mohon kiranya Tuhan terus menyertai memberkati kami, memberikan kepada kami pengurapan roh keahlian, roh pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Sehingga segala sesuatu yang menjadi profesi, menjadi usaha, bisnis, pekerjaan, karir kami ada dalam promosi Tuhan. Tuhan membawa naik kami, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dan kami percaya akan terus unggul dan terdepan. Seperti firman-Mu, kami akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat, dan di hadapan segala bangsa. Kami bersyukur bahkan kedua tangan kami diurapi di power to get well. Supaya kekuatan dari Allah akan ada dalam tangan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apa yang kami miliki Tuhan akan tambahkan. Dan Tuhan akan memasang pagar keliling. Dan tidak akan ada yang membahayakan hidup kami. Tidak akan ada pundi-pundi yang berlubang. Semuanya tertutup oleh kuasa darah Yesus. Tidak akan ada lagi kebocoran buat berkat yang kami terima. Semuanya secara utuh. Berkat rohani, jiwani, jasmani. Berkat keberhasilan. Berkat kesehatan, damai sejahtera. Berkat perekonomian yang makmur. Bahkan mengalami kelimpahan tanpa batas. Berkat keuangan yang senantiasa akan mengalir, melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pulang bersama berkat anugerah dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang bersyukur dan diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.